Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu atas anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu pada saat ini. Penuhilah hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, salam bagi kita semuanya. Semoga kabar kita pada saat ini kabar baik dan kabar sukacita. Dan marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah di kebaktian sektor atau khotbah epistel minggu tanggal 11 September tahun 2022 yang tertulis di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah Allah menghendaki pertobatan kita. Dosa adalah merupakan bencana terbesar yang pernah ada dalam kehidupan di dunia ini. Mulai dari manusia pertama hingga pada saat ini perbuatan dosa masih saja terjadi. Dapat diibaratkan seperti virus yang mematikan, yang merusak kehidupan manusia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ibu bapak saudara-saudara, sebenarnya sudah ada obat dari dosa ini yang dapat mematikan kuasa dosa di dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus. Tetapi tidak semua manusia menerima Yesus di dalam kehidupan ini, dan manusia itu tidak mau lepas dari ikatan dosa yang bisa kita lihat kenyataan dalam kehidupan ini. Di dalam perikop khotbah kita pada saat ini, yaitu doa pengakuan dosa dari Daud, yang ingin memperlihatkan kepada kita suatu sikap dengan segala penyesalan, bahwa Daud tunduk dan menyesal setelah dia menerima peringatan dari Tuhan melalui Nabi Nathan. Kita mengetahui bahwa dosa yang dilakukan Daud adalah dalam rencana busuknya yang dilakukannya atas dasar keinginannya ingin memiliki istri Uria, yaitu Betseba. Akhirnya Daud mengatur skenario, mengatur strategi supaya Uria mati dalam peperangan, sehingga Daud mengatur dan memerintahkan supaya Uria dibuat menjadi pasukan yang paling depan, sehingga memang bahwa Uria mati dan Betseba adalah diambilnya menjadi istrinya.
Ibu bapak saudara-saudara, skenario yang diatur oleh Daud dalam rencananya adalah ingin menyembunyikan semua rencananya yang jahat dan busuk itu, supaya manusia tidak mengetahui segala rencananya di dalam kehidupannya. Tetapi ternyata sekalipun bahwa manusia tidak mengetahui rencana itu, tetapi ternyata bahwa Tuhan melihat semua rencana yang telah dilakukan oleh Daud. Semua rencana yang diperbuat oleh Daud untuk menyembunyikan dosanya tidak bisa tersembunyi di hadapan Allah. Walaupun bahwa tersembunyi di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah bahwa semuanya itu adalah terbuka. Dan semuanya itu adalah atas pengetahuan Allah. Dan di dalam perikop ini bahwa Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Dan setelah dia mendapatkan peringatan dan dia menyesal atas segala dosa yang telah diperbuatnya selama ini. Bapak saudara-saudara, sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, semuanya itu adalah pasti Tuhan tahu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Karena dosa adalah merupakan pelanggaran dan pemberontakan kepada Tuhan, perlawanan kepada Tuhan. Oleh karena itu bahwa dosa itu adalah semuanya pasti Tuhan tahu. Maka yang menjadi perenungan bagi kita dalam nats khotbah ini adalah bahwa dosa adalah beban. Itu yang pertama. Dosa, sadar atau tidak sadar, bahwa ketika kita melakukan dosa, maka itu adalah menjadi beban bagi kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudara, tidak melakukan dosa saja dalam kehidupan ini, bahwa hidup ini sudah terasa berat, apalagi kita berbuat dosa, maka akan semakin tambah beratnya hidup ini. Sekalipun bahwa kelihatannya bahwa dosa itu adalah enak, seakan dapat memberikan jalan pintas dan menemukan kepuasan dalam diri kita, tetapi bahwa dosa itu adalah pasti akan membawa beban yang semakin berat. Itulah sebabnya bahwa Daud mengatakan di ayat 7, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya bibit dosa itu telah ada sejak kita masih dalam kandungan. Maka jika kita memberikan peluang bagi dosa itu berkembang dan merambat dalam diri kita, maka secara perlahan dosa itu akan merusak setiap kehidupan kita. Pikiran, perasaan, dan perbuatan kita secara perlahan-lahan akan semakin dibebani. Semua kehidupan ini akan terbebani, semakin berat ketika kita melakukan dosa, ketika kita menyembunyikan dosa dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya lepas? Kita melihat sikap Daud yang sungguh sangat pantas kita tiru adalah bahwa dia mengaku dosa. Ini yang kedua. Ada pengakuan dosa yang dilakukan oleh Daud. Dalam nats ini juga bahwa kita dianjurkan untuk mengaku dosa. Kita melihat bagaimana kesungguhan dari Daud untuk keluar dari belenggu dosa itu, untuk keluar dari beban itu. Daud ingin agar Tuhan mengampuni setiap kesalahannya dan dosanya, sehingga dia akan memperoleh pemulihan dan sembuh dari kuasa dosa itu. Daud merasakan derita yang begitu hebat, seakan tulang-tulangnya diremukkan. Tidak ada sukacita dan kegerangan. Itu yang kita lihat dalam ayat 10. Jika kita melihat kondisi dalam kehidupan saat ini, sudah banyak manusia yang tidak peduli lagi dengan peringatan akan bahaya dosa. Apa itu dosa atau tidak, sudah tidak peduli. Yang penting senang, dia dapat apa yang diinginkan. Bahkan ada pula tidak ada lagi mengakui bahwa dirinya bersalah. Mengapa itu terjadi? Sebab sikap refleks akan dosa sudah mati, merasa diri benar. Hanya yang dapat dilihat adalah hanya dosa dan kesalahan orang lain. Dia merasa bahwa dosanya sudah tidak ada.
karena sudah terbiasa melakukan dosa, sehingga melakukan dosa itu adalah merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan, sehingga itu dianggapnya menjadi suatu kebenaran, sehingga dia hanya melihat dosa orang lain, melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahannya sendiri dalam kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka untuk lepas dari beban itu, maka firman ini mengajak kita semuanya untuk mengakui setiap dosa-dosa kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, bahwa firman ini mengajak kita semuanya seperti tema khotbah kita, Allah menghendaki pertobatan kita. Bagaimanakah pertobatan itu dilakukan? Ibu bapak saudara-saudara, kita harus menerima peringatan, kita harus menerima firman Allah, supaya kita tidak melakukan dosa sehingga beban kita semakin berat. Dan ketika kita menyadari seperti Daud bahwa kita adalah sudah berbuat dosa, kita harus berani mengaku dosa-dosa kita, harus berani mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Karena di mana ada pengakuan kepada Tuhan dengan penyesalan, pengakuan itu adalah isinya ada penyesalan di dalamnya. Bahwa ketika di dalam penyesalan dan pengakuan kita itu kepada Tuhan, maka akan ada pengampunan. Maka ketika ada pengampunan itu, maka kita akan menerima pengampunan dan kita akan menerima kedamaian. Itulah yang dirasakan oleh Daud. Oleh karena itu, bahwa setiap kita yang melakukan dosa, mari kita mengaku bahwa kita berdosa di hadapan Allah. Kita harus berani mengakui bahwa kita adalah bersalah dan berdosa, sehingga hidup kita lebih lega, beban kita semakin berkurang, sehingga kita dapat senantiasa memuliakan Allah dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, setiap orang yang telah mendengar firman-Mu pada saat ini, dimanapun kami berada. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, dan berikan kami kekuatan iman untuk mengikut Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.